Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pairus Jarani akan menjelaskan tipe data kondisional, looping, prosedur, dan list array dari mata kuliah Mobile Computing. Di sini juga saya akan mempraktikkannya langsung dan cara instalasi Dart pada Visual Studio Code-nya. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu tipe data. Tipe data adalah kategori atau klasifikasi nilai yang dapat disimpan dan diproses oleh sebuah program. Setiap tipe data menentukan jenis informasi yang dapat digunakan, seperti angka, teks, atau nilai logika. Tujuan tipe data adalah agar komputer dapat mengetahui bagaimana data disimpan di memori dan operasi apa yang bisa dilakukan terhadap data tersebut. Dengan memahami tipe data, programmer dapat memastikan bahwa program berjalan sesuai aturan dan bebas dari kesalahan dalam pengolahan data. Jadi, ada beberapa dari tipe data ini. Yang pertama itu kan ada integer. Integer itu bilangan bulat. Kalau float atau double itu bilangan desimal. String itu teks dan boolean itu nilai logika true atau false. Jadi di sini udah ada codingannya. Di sini saya akan langsung mempraktikkannya di ini ya, mempraktekannya di ini, Dartpad. Oke. Jadi yang pertama kita ini dulu ya, kita salin yang tipe data integernya ini. Yang pertama, nah, di sini contohnya adalah umur 20. Jadi tipe data integer ini tidak boleh ada koma atau apa. Jadi ini bilangan bulat ya, harus bilangan bulat seperti misalkan umur 20. Di sini umur sama dengan 20, print umur dan tanda S strip kayak gini tuh untuk menyebutkan yang ininya, si umur ininya tuh berapa. Jadi di sini langsung kita ini run ya, otomatis bakal ke print yang 20-nya. Nah, umur 20. Kalau kita ganti ini jadi 17 misalkan, otomatis ini akan mengganti menjadi umur 17. Jadi kita nggak perlu di sini juga harus mengganti lagi. Jadi cukup kita kita ganti yang ini karena di sini sudah menyebutkan umurnya. Ya. Nah, ini umur 17. Oke. Itu yang integer. Selanjutnya yang string ya. Kita akan salin yang string. Jadi yang string ini hanya teks ya. Kalau kita memasukkan tipe datanya kayak misalkan string nama sama dengan 10. Ini bakalan error. Nah, ini udah di copy kita run. Ini masih sama ya. Kita cuma mengganti yang tipe datanya doang, yang ininya aja ya. Contohnya di sini saya nama sama dengan Pairus. Berarti kalau di run otomatis bakalan muncul nama Pairus. Ini muncul nama Pairus. Itu contoh yang tipe data yang string. Lalu selanjutnya di sini kita akan coba yang tipe data double ya. Nah, tipe data yang double itu
Di sini kita bisa menggunakan koma ya. Contohnya di sini saya akan mencontohkan dengan tinggi. Ini maksudnya tinggi badan. Misalkan tinggi badan seseorang itu 165,5. Nah, otomatis ini ada komanya dong. Kalau kita menggunakan integer, kita nggak bakalan bisa karena integer itu harus bilangan bulat. Jadi, tipe data yang digunakan yaitu double. Oke, kita run. Nah, ini muncul tinggi 165,5. Oke. Nah, itu contoh tipe data yang double. Selanjutnya yang tipe data bulan. Nah, di sini tipe data bulan itu kan untuk menentukan bahwa ini true atau false. Kalau di sini kita tulis ini mahasiswa true. Nah, lalu akan printnya apakah mahasiswa, otomatis di sini bakalan muncul true ya. Kalau kita ganti ini ya, di sini apakah ini mahasiswa, ganti dengan false misalkan, otomatis di sini yang muncul bakalan false. Oke, kita run dulu ya yang true. Nah, true. Apakah mahasiswa? True. Kalau kita ganti misalkan false. Nah, itu contoh dari tipe data bulan. Lalu selanjutnya ada kondisional. Kondisional digunakan untuk membuat keputusan dalam program berdasarkan suatu kondisi. Kondisi biasanya berupa perbandingan yang menghasilkan nilai benar atau salah. Dengan kondisional, program dapat memilih perintah mana yang akan dicontohkan di jalan, mana yang akan dijalankan sesuai situasi. Di kondisional ini ada beberapa contohnya yaitu if else, dan switch. If itu memeriksa kondisi tertentu, if else memberi alternatif saat kondisi salah. Kalau switch itu memilih tindakan dari beberapa pilihan. Di sini sudah ada kodenya, jadi saya akan mencoba yang if itu ya. If sama if else. Oke. Nah, di sini contohnya adalah saya memasukkan integer nilai 80. If nilai lebih besar dari 80 akan muncul dengan nilai baik. Kalau misalkan nilainya tidak lebih 80 akan men-print nilai cukup. Oke, kita run. Nilai baik. Lalu kita buktikan. Lalu kita buktikan dengan masukkan nilai 60 karena 60 ini lebih kecil dari 80. Jadi kita lihat. Nah, nilai cukup. Berarti benar ya. Kalau kita nilainya lebih dari 80, otomatis ini akan memprintnya nilai baik. Kalau kita memasukkan nilai kurang dari 80, otomatis akan muncul nilai yang cukup. Itu yang contoh dari if dan else.
Lalu selanjutnya, contoh selanjutnya masih kondisional, tapi yang switch. Oke, yang switch itu kan memilih tindakan dari beberapa pilihan. Nah, di sini saya udah ada kodenya. Adanya hapus ya. Nah, di sini switch menu cache satu print. Di sini pensil. Cache 2 itu ada buku. Di sini saya cuma 2 aja ya di sini. Nah, di sini ada default print tidak diketahui. Di sini integer menunya saya pilih yang cache 2. Otomatis kalau cache 2 pasti bakalan muncul yang namanya buku. Oke, kita run. Nah, muncul buku. Kalau saya pilih cache 1, menu 1, otomatis akan muncul pensil. Nah, tapi kalau saya ketik 5 di sini, otomatis harusnya yang muncul itu tidak diketahui. Karena ini cuma ada 2 cache ya. Jadi melebihi dari ini. Harusnya yang muncul itu tidak diketahui. Nah, benar kan yang muncul tidak diketahui. Ya, itu contoh terakhir dari kondisional. Selanjutnya ada looping. Looping adalah proses menjalankan perintah berulang secara otomatis. Looping membuat program lebih efisien karena tidak perlu menulis perintah berkali-kali. Jadi di dalam looping itu ada 2. Yang pertama ada for. For itu digunakan karena jumlah pengulangannya sudah jelas. Dan di sini juga ada contoh buat for. Contoh kodenya ini. Nah, di sini for integer 1 titik sama dengan 1, terus 1 titik kurang lebih 3 ya, 1 titik plus print selamat pagi. Otomatis ini akan ngeprint sebanyak 3 kali berulang. Jadi ini akan muncul 3 kali berulang ya. Karena di sini sudah jelas diketikkan untuk berulang kali selama 3 kali. Oke. Nah, di sini muncul kalau perintahnya selamat pagi dan ini berulang selama 3 kali. Kalau kita ubah menjadi 7 kali, otomatis ini juga bakalan ada 7 kali. Nah, ini 7 kali ya berulang. Itu contoh dari for, looping for. Selain dari for loop, ada juga while loop. While loop itu digunakan karena pengulangannya bergantung pada kondisi, bukan jumlah pasti. Kalau ini kan jumlah yang sudah jelas ya, pasti tadi ada. Kalau yang while itu tergantung kondisi. Dan ini contohnya. Nah, int angka 1 sama dengan 1, while angka 5, print dart.
angka. Angka kurang lebih 5. Jadi si jadi ini akan muncul 5 kali karena di sini saya memasukkan perintahnya itu angka 1 ya. Karena angka kurang lebih dari 5 print dart. Kita lihat ya hasilnya. Harusnya 5 berulang kali. Dart 5. Kalau kita ketik 7 di sini, karena while angka kurang lebih dari 5 print ini, otomatis ini nggak bakalan bisa, karena ini lebih dari 7. Ini harus kurang dari 5. Ya. Ini nggak bakalan muncul, karena di sini integer angkanya itu 7. Harusnya integer angkanya itu kurang dari 5. Kalau kita 3, otomatis bakalan muncul 5. Kalau kita ketik 3, otomatis bakal muncul 3. Nah, ini muncul 3. Jadi itu bedanya dari for loop sama while loop. Lalu selanjutnya ada list array. List array adalah struktur data yang menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Data di dalamnya dapat diakses menggunakan indeks mulai dari 0. Dalam Dart, list setara dengan array. Nah, di sini ada contohnya. Contoh list array dalam bahasa Dart. Oke. Di sini saya list menggunakan contoh warna ya. List string, ini nggak kelihatan ya. Warna pink, hijau, ungu, dan putih. Print warna nomor 0. Kenapa di sini 0? Karena list array itu mulai dari angka 0 ya. Kalau angka 0 otomatis bakalan ke print yang pink. Kita coba buktikan dengan run. Nah, muncul angka pink. Kalau kita coba yang nomor 1, otomatis bakalan hijau harusnya yang muncul. Nah, hijau. Berarti ini benar ya. Dan ini contoh dari list array. Nah, lalu selanjutnya ada prosedur. Prosedur adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk melakukan suatu tugas tanpa mengembalikan nilai. Dalam Dart, prosedur disebut function yang tipe return-nya point. Nah, ini contoh kodenya. Lalu kita run. Otomatis ini bakalan muncul hello virus. Karena prosedur adalah blok kode yang bisa dipanggil kapan saja untuk menjalankan perintah tertentu. Nah, di sini kan saya membuat prosedur bernama Sapa yang perintahnya hello virus. Jadi akan menampilkan juga hello virus. Lalu di bagian mainnya ini, saya memanggil prosedur tersebut agar dijalankan. Nah, ini ya, lalu kita run. Nah, halo virus. Coba saya ubah ya.
dengan dunia, halo dunia, otomatis juga bakalan berubah pastinya ya. Nah, ini berubah. Jadi setiap kali saya mengubah isi prosedurnya ini, hasil cetaknya juga berubah. Jadi ini menunjukkan kalau prosedur digunakan untuk menyimpan perintah yang bisa dipanggil berkali-kali. Nah, itu penjelasan dari ini ya. Sekarang di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara instalasi Dart pada aplikasi Visual Studio Code. Sini saya akan buka dulu Visual Studio Code-nya. Kita ke tension ini, kita cari Dart. Dan kebetulan di sini saya udah menginstal Dart karena dulu saya menginstal di sini Flutter, jadi otomatis bakalan keinstal Dart juga. Kita uninstall dulu ya. Kita uninstall dulu Dartnya. Flutter kita cari. Nah, Flutter Dart ini. Ini juga otomatis kehapus ya. Otomatis ke uninstall. Kalau kita install Flutter ini, otomatis Dart juga bakalan keinstall di Visual Studio Code ini. Nah, ini udah keinstall, lalu kita cari lagi Dartnya, dan ini juga udah keinstall. Nah, jadi begitu, sekian video praktek saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.